Dokter saya ini sudah hampir seumur hidup makan sayur. Tiap pagi sarapan sayur bening bayam, siangnya urap daun singkong atau oseng kangkung, malam kadang ada sup buncis. Bahkan saya tidak menyentuh daging atau telur sama sekali. Tapi kenapa belakangan ini lutut saya sering nyeri, padahal hasil pemeriksaan ginjal justru makin memburuk? Itu adalah pesan suara dari Ibu Kartini, 69 tahun, warga Mojokerto, Jawa Timur. Percakapan kami hari itu terus terngiang di benak saya. Saya yakin bukan hanya beliau yang sedang bertanya-tanya. Mungkin ayah bunda di rumah juga punya kebiasaan serupa makan bayam, karena dianggap sehat memilih daun singkong karena alami mengganti lauk dengan jamur, atau jantung pisang karena terasa lebih ringan dan hemat. Tapi kenyataannya tubuh justru terasa makin berat, sendi sering nyeri, napas jadi pendek, ginjal pun makin sering bermasalah. Apakah mungkin sayur yang selama ini kita percaya sebagai makanan terbaik justru diam-diam menyakiti tubuh kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi para orang tua di berbagai daerah, dari kampung di Magelang hingga komunitas lansia di Jakarta. Dan hari ini saya ingin mengajak ayah bunda menelusuri satu topik yang mungkin agak sensitif, tapi sangat penting: beberapa jenis sayur yang ternyata bisa membebani ginjal dan memperburuk nyeri sendi, terutama pada lansia dengan kondisi metabolik tertentu. Tujuan kita bukan untuk menyalahkan kebiasaan lama, apalagi menakut-nakuti. Justru sebaliknya, saya ingin membantu ayah bunda memahami tubuh ayah bunda sendiri lebih dalam, agar tetap bisa menikmati sayur dengan tenang dan bijak tanpa rasa cemas. Saya tahu banyak di antara kita merasa sudah menjalani pola hidup sehat. Tapi saat hasil lab tidak sesuai harapan, kita sering bingung harus mulai dari mana. Maka kalau ayah bunda pernah merasa seperti Ibu Kartini pernah bertanya dalam hati, kenapa tubuh saya lemah padahal saya makan bersih? Saya mohon luangkan waktu untuk menyimak sampai selesai. Karena bisa jadi informasi kecil hari ini menjadi awal dari perubahan besar dalam kesehatan ayah bunda ke depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin tahu dulu siapa di antara ayah bunda yang juga rutin makan bayam kangkung atau daun singkong setiap minggunya. Siapa yang terbiasa membuat jus hijau dari bayam atau sawi? Dan siapa yang mulai merasa sendi sering sakit atau ginjal sering terganggu belakangan ini? Kalau iya, coba tulis angka 1 di kolom komentar dan sebutkan kota tempat tinggal ayah bunda. Saya ingin tahu seberapa banyak di antara kita yang mungkin sudah terlalu lama percaya bahwa semua sayur itu selalu aman tanpa kecuali. Ayah bunda yang saya hormati, topik hari ini mungkin terasa agak mengejutkan karena kita akan membahas sesuatu yang selama ini dianggap paling aman, sayur. Tepatnya jenis-jenis sayuran yang ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan sendi dan ginjal, khususnya pada usia 60 tahun ke atas. Banyak orang tua datang ke ruang praktik saya dan berkata, "Dok, saya sudah kurangi nasi, tidak makan daging, tiap hari makan sayur. Tapi kenapa lutut saya justru makin sakit? Kenapa hasil ginjal malah memburuk?" Dan seringkali setelah kita telusuri lebih dalam, masalahnya bukan karena kurang sehat, tapi karena kita terlalu yakin semua yang berasal dari alam pasti aman untuk tubuh. Padahal tubuh lansia tidak bekerja seperti dulu. Fungsi ginjal, metabolisme, purin, daya detoksifikasi hati, semuanya sudah menurun perlahan. Itu sebabnya beberapa jenis sayur yang dulunya tidak masalah kini bisa memicu keluhan sendi, peningkatan kadar asam urat, bahkan kerusakan ginjal secara diam-diam. Disinilah letak pentingnya ilmu. Video ini saya buat bukan untuk membuat ayah bunda takut makan sayur, apalagi menjauhi makanan alami. Justru sebaliknya, agar ayah bunda tetap bisa menikmati sayur, tapi dengan cara yang lebih cerdas sesuai kondisi tubuh saat ini. Karena ketika kita tahu apa yang cocok dan apa yang perlu dibatasi, kita bisa makan dengan lebih tenang, lebih yakin, dan tubuh pun akan lebih mudah diajak bekerja sama. Bayam adalah sayur yang hampir selalu hadir di meja makan orang Indonesia, apalagi lansia. Mudah ditemukan, cepat dimasak, dan sering disebut sebagai sumber zat besi alami. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa bayam juga mengandung dua senyawa yang perlu diwaspadai oleh tubuh lansia, yaitu purin dan oksalat. Purin adalah bahan baku pembentuk asam urat. Dalam tubuh yang sudah menua, kemampuan mengurai purin menurun drastis. Akibatnya asam urat menumpuk, lalu mulai menyiksa sendi mulai dari jari kaki, lutut, hingga pinggang. Oksalat di sisi lain adalah zat yang bisa mengikat kalsium dan membentuk kristal kecil di ginjal. Jika dikonsumsi rutin tanpa penyesuaian kristal, itu bisa berkembang menjadi batu ginjal yang diam-diam melukai tubuh dari dalam. Saya pernah menangani Pak Mulyono, 70 tahun, dari Sragen.
Setiap pagi anaknya membuatkan jus bayam dicampur nanas dan timun. Maksudnya tentu baik ingin memberi nutrisi dari alam. Tapi setelah beberapa minggu Pak Mulyono mulai mengeluh pinggang nyeri dan lutut terasa panas. Setelah dicek asam uratnya naik dan mulai terbentuk pasir halus di ginjal. Bayam bukan sayur yang harus dijauhi. Tapi untuk lansia ia butuh perlakuan khusus, terutama dalam cara pengolahan dan frekuensinya. Siapa yang tidak kenal kangkung? Di banyak dapur rumah kangkung menjadi pilihan utama, murah cepat dimasak dan rasanya cocok dengan sambal ikan asin atau tempe goreng. Di desa kangkung bahkan tumbuh liar dan sering dipanen dari pinggir selokan atau sawah. Tapi justru karena terlalu mudah diakses banyak lansia yang mengonsumsinya terlalu sering, padahal ia bisa menjadi pemicu nyeri sendi. Kangkung termasuk sayuran dengan kadar purin yang cukup tinggi. Bagi tubuh muda ini mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tapi bagi lansia dengan fungsi ginjal yang melemah, purin yang menumpuk dapat berubah menjadi kristal asam urat di sendi. Hasilnya sendi menjadi kaku, bengkak dan nyeri, terutama saat bangun pagi atau setelah duduk lama. Ibu Siti, 66 tahun dari Pontianak, pernah menceritakan pada saya bahwa 2 hari berturut-turut ia makan oseng kangkung karena sedang panen dari kebun belakang rumah. Keesokan harinya ia terbangun dengan rasa ngilu di lutut dan bengkak di jempol kaki. Awalnya dia mengira itu karena terlalu banyak jalan, tapi setelah dicek ternyata kadar asam uratnya melonjak. Lagi-lagi bukan kangkungnya yang salah, tapi cara kita memahaminya. Kangkung bisa tetap dikonsumsi, tapi perlu dibatasi porsinya dan tidak dikonsumsi setiap hari. Daun singkong adalah sayur yang sangat identik dengan masakan rumahan. Di Sumatera ia sering dimasak gulai santan. Di Jawa hadir dalam bentuk urap terancam atau sekadar rebusan yang disantap dengan sambal terasi. Rasanya sederhana, teksturnya mengenyangkan, dan banyak orang tua percaya bahwa karena berasal dari kebun sendiri, banyak yang mengira pasti aman. Namun kenyataannya daun singkong mengandung purin cukup tinggi, yang jika dikonsumsi terlalu sering, bisa meningkatkan risiko nyeri sendi dan serangan asam urat. Selain itu, ia juga mengandung senyawa linamarin, zat alami, yang bisa melepaskan sianida dalam jumlah kecil, bila tidak dimasak dengan benar. Bagi lansia dengan fungsi hati yang sudah menurun, kombinasi ini dapat menjadi beban tambahan bagi tubuh, terutama jika dikonsumsi rutin tanpa variasi. Daun singkong tetap bisa dinikmati, asalkan direbus terlebih dahulu dan air rebusannya dibuang. Yang terpenting jangan jadikan sayur ini sebagai menu harian, dan sebaiknya dirotasi dengan jenis sayur yang lebih ringan. Setelah membahas 3 sayur daun yang sangat sering muncul di dapur rumah saya, ingin mengajak ayah bunda melihat lebih dalam ke jenis sayur lainnya yang justru sering disebut sebagai makanan super. Tapi, bagi tubuh lansia bisa jadi justru menjadi jebakan diam-diam, apalagi jika sedang berjuang dengan sendi atau ginjal. Bagi banyak keluarga di Jawa, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, daun melinjo bukan sekadar pelengkap. Ia adalah bagian dari tradisi. Dipakai dalam botok gudeg atau sayur asem. Rasanya agak pahit, tapi banyak orang tua percaya bahwa rasa pahit itu justru membersihkan darah. Tak banyak yang menyadari bahwa daun melinjo termasuk bijinya yang dijadikan emping memiliki kadar purin sangat tinggi. Bahkan dalam beberapa penelitian kandungan purinnya setara dengan jeroan atau seafood. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat atau fungsi ginjal lemah, ini bisa menjadi pemicu utama serangan gout. Pak Sastro, 67 tahun dari Gunung Kidul, setiap sore punya kebiasaan makan emping buatan sendiri. Ditambah lauk tahu, tempe dan sayur daun melinjo, ia merasa hidupnya sederhana dan sehat. Tapi nyeri di sendi jari mulai sering datang. Setelah dicek, ternyata kadar asam uratnya tinggi dan ada penumpukan kristal di sendi tangan. Daun melinjo bisa tetap dikonsumsi, tapi tidak boleh terlalu sering dan lebih baik dirotasi dengan sayur yang lebih ringan. Apalagi kalau ayah bunda juga suka emping, maka total asupan purinnya bisa berlipat ganda dalam sehari tanpa terasa. Daun pepaya sering disebut sebagai obat alami. Banyak lansia percaya bahwa rebusan daun ini bisa membersihkan darah, memperlancar pencernaan, bahkan mencegah kolesterol. Karena itulah di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Jawa minum air rebusan daun pepaya setiap minggu adalah tradisi yang dianggap menyehatkan. Tapi tidak semua tubuh cocok dengan kepahitan itu. Daun pepaya mengandung alkaloid pahit dan senyawa lateks yang bisa memicu iritasi lambung dan merangsang kontraksi empedu. Pada orang muda mungkin ini tidak terasa,
Tapi bagi lansia dengan lambung sensitif atau fungsi hati yang mulai menurun, ini bisa menyebabkan mual perih, susah tidur, bahkan gangguan tekanan darah. Dalam sebuah studi yang dimuat di Asian Journal of Clinical Nutrition 2018, konsumsi rutin ekstrak daun pepaya terbukti meningkatkan produksi asam lambung dan dapat mengiritasi mukosa lambung terutama pada individu usia lanjut dengan kecenderungan gastritis atau gangguan pencernaan ringan. Maka meskipun terasa alami, rebusan daun pepaya tetap perlu dikonsumsi dengan bijak, terutama bila dikonsumsi secara rutin setiap minggu. Artinya bukan daun pepaya yang salah, tapi tubuh kita di usia lanjut membutuhkan perlakuan yang berbeda. Ingat, tidak semua yang pahit itu obat, dan tidak semua yang alami cocok untuk tubuh lansia. Kalau ayah bunda sampai di titik ini masih bersama saya, izinkan saya ucapkan terima kasih. Karena tidak semua orang bersedia membuka diri terhadap informasi yang mungkin bertentangan dengan keyakinan lama. Tapi justru disinilah letak kekuatan kita sebagai lansia yang cerdas, mau belajar, mau mengevaluasi, dan mau berubah. Kalau ayah bunda merasa informasi ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Silakan bagikan video ini ke grup keluarga, grup pengajian, grup posyandu lansia, atau siapapun yang ayah bunda sayangi. Bisa jadi satu klik hari ini membantu seseorang terhindar dari penyakit yang diam-diam mengintai. Dan kalau belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ayah bunda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang lebih praktis, ringan, dan penuh manfaat seperti ini. Asparagus sering muncul di video kesehatan atau menu diet restoran. Ia dianggap superfood karena kaya vitamin A, C, folat, dan serat. Banyak lansia yang mulai mengganti daging dengan asparagus karena berpikir itu lebih aman untuk tubuh lansia. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa asparagus termasuk sayuran dengan kandungan purin sedang hingga tinggi. Purin dalam asparagus bisa memicu lonjakan asam urat, apalagi jika dikonsumsi secara rutin. Sayur ini memang aman bagi tubuh muda dengan metabolisme tinggi, tapi bagi lansia khususnya yang ginjalnya mulai melemah, efeknya bisa sangat berbeda. Pak Edi, 65 tahun pensiunan di Bandung, bercerita bahwa ia mengikuti pola makan sehat dari media sosial, mengganti semua lauk dengan asparagus dan jamur. Setelah 2 bulan ia merasa lebih ringan, tapi tiba-tiba nyeri hebat muncul di lutut dan jari kaki. Setelah dicek, kadar asam uratnya naik drastis padahal ia tidak makan daging sama sekali. Disinilah pentingnya pemahaman. Asparagus tidak buruk, tapi ia bukan pengganti daging yang benar-benar aman bagi lansia. Kalau ingin mencoba, cukup sesekali dan tidak dalam porsi besar. Dan jangan lupa imbangi dengan sayuran rendah purin lain agar tubuh tetap seimbang. Jamur seperti tiram kancing dan shiitake menjadi favorit banyak lansia, khususnya yang sudah mengurangi konsumsi daging. Rasanya gurih, mudah diolah, dan sering dianggap sebagai sumber protein nabati yang aman. Tapi beberapa jenis jamur juga mengandung purin dalam kadar sedang hingga tinggi tergantung jenis dan jumlah konsumsi. Karena dianggap sehat, jamur sering dikonsumsi hampir setiap hari dalam bentuk sup, oseng, hingga lauk utama. Padahal bila dikonsumsi rutin oleh lansia dengan fungsi ginjal menurun, purin dari jamur dapat memicu lonjakan asam urat dan keluhan seperti nyeri sendi atau rasa kaku. Berdasarkan Journal of Food Composition and Analysis 2022, jamur shiitake, tiram, dan kancing termasuk yang memiliki kadar purin sedang hingga tinggi. Maka meskipun jamur bisa menjadi alternatif pengganti daging, tetap perlu dibatasi frekuensinya. Jamur tetap boleh dikonsumsi asal tidak dijadikan menu utama setiap hari. Cukup sesekali dan sebaiknya diimbangi dengan sayur yang lebih ringan seperti labu siam atau wortel agar tidak membebani metabolisme lansia. Sayur SOP di rumah-rumah lansia hampir selalu berisi buncis. Di beberapa daerah kacang polong juga mulai sering digunakan dalam capcay tumisan, bahkan campuran nasi atau sup. Rasanya manis, teksturnya renyah, dan karena bentuknya kecil banyak yang mengira ini sayuran ringan yang bisa dimakan setiap hari. Tapi seperti jamur, buncis, dan kacang polong juga mengandung purin sedang. Artinya kalau hanya dikonsumsi seminggu sekali mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi saat dimakan sedikit-sedikit setiap hari sebagai pelengkap SOP tumisan atau campuran nasi, kandungan purin itu akan menumpuk. Pak Hadi, 72 tahun dari Cirebon, punya kebiasaan makan sope buncis hampir setiap pagi. Beliau merasa nyaman, tidak berat, tidak berminyak. Tapi keluhannya justru muncul dari sendi, bukan dari perut. Lutut mulai nyeri setiap bangun tidur. Setelah pemeriksaan ternyata kadar asam uratnya sudah di atas ambang batas.
Buncis dan kacang polong memang tidak perlu dihindari sepenuhnya, tapi frekuensinya harus dikelola. Cukup sekali atau 2 kali seminggu. Dan bila memungkinkan rotasi dengan sayuran yang lebih bersahabat untuk sendi seperti labu siam atau wortel akan jauh lebih aman bagi tubuh lansia. Selain buncis, ada satu jenis sayur lain yang sering menimbulkan dilema petai. Di satu sisi sangat disukai, tapi di sisi lain sering diperdebatkan. Ada yang bilang baunya menyengat, tapi bagi banyak orang, terutama di Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan, petai adalah pelengkap wajib saat makan sambal ikan asin atau nasi goreng. Masalahnya petai mengandung senyawa jenkolik acid, yaitu zat alami yang bisa menyebabkan pembentukan kristal di ginjal. Zat ini bisa memicu iritasi saluran kemih rasa panas saat buang air kecil, bahkan pembentukan batu ginjal kecil, terutama jika dikonsumsi rutin. Ibu Rukiah, 64 tahun dari Palembang, menceritakan bahwa ia suka makan sambal petai setidaknya 2 kali dalam seminggu. Belakangan ia mulai sering buang air kecil di malam hari dan merasa ada nyeri ringan di pinggang. Setelah dilakukan USG ditemukan pasir kecil di ginjalnya. Petai memang lezat dan menggugah selera, tapi bagi lansia konsumsinya perlu sangat dibatasi, maksimal 1 kali dalam sebulan dan harus diimbangi dengan cukup minum air. Jangan sampai makanan yang mengingatkan kita pada kampung halaman justru perlahan-lahan menyakiti tubuh kita sendiri. Jantung pisang juga sering dianggap sebagai sayuran yang sangat sehat karena tumbuh alami dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Biasanya diolah menjadi gulai urap atau tumisan sederhana, terutama di desa-desa Kalimantan, Sumatera, dan NTB. Namun jantung pisang mengandung tanin dalam kadar tinggi, yaitu senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan zat besi di saluran cerna jika dikonsumsi terlalu sering. Akibatnya tubuh lansia bisa mengalami anemia ringan, ditandai dengan rasa lelah kepala ringan dan wajah yang tampak pucat. Selain itu, karena kandungan serat kasarnya cukup tinggi, konsumsi tanpa asupan cairan yang cukup juga dapat memicu sembelit. Pak Anwar, 73 tahun dari Barito, rutin makan jantung pisang santan 3 kali seminggu. Beliau senang karena rasanya gurih dan tidak bikin perut begah. Tapi tubuhnya pelan-pelan terasa lebih lemas. Saat dicek kadar HB-nya rendah dan tekanan darah mulai tidak stabil. Bukan berarti harus berhenti makan, tapi cukup diatur frekuensinya. Cukup 1 kali dalam 2 minggu dan sebaiknya dimasak tanpa santan kental. Lansia tetap boleh menikmati rasa tradisi, tapi tubuh perlu dilindungi dari efek samping yang tak terlihat. Ayah bunda yang saya hormati, setelah mendengar begitu banyak informasi tadi, mungkin muncul kekhawatiran. Loh, kalau begitu, apa masih boleh makan sayur? Padahal itu yang saya andalkan setiap hari. Saya sangat memahami perasaan itu. Tapi tenang saja, jawabannya tetap boleh. Bahkan harus. Tubuh kita tetap membutuhkan asupan alami dari tumbuhan. Yang penting adalah lebih bijak dalam memilih, mengolah, dan menyesuaikan porsinya dengan kondisi tubuh kita saat ini. Salah satu hal yang bisa diperhatikan adalah cara memasak. Sayuran hijau seperti bayam dan daun singkong mengandung purin serta oksalat yang bila dikonsumsi berlebihan bisa membebani ginjal. Karena zat-zat ini larut dalam air, sebaiknya sayur direbus sebentar saja, lalu airnya dibuang. Lalu air rebusannya dibuang sebelum dimasak ulang menjadi tumisan urap atau sayur bening baru. Mungkin ada yang khawatir gizinya hilang, tapi di usia kita yang terpenting bukan sekadar kaya gizi, melainkan menjaga tubuh tetap ringan dan tidak terbebani oleh sisa metabolisme. Selain itu, perhatikan juga frekuensi dan porsi. Tidak perlu setiap hari makan satu jenis sayur. Jika hari ini bayam, besok bisa diganti dengan yang lebih ringan. Kita bukan sedang membatasi diri, tapi memberi tubuh ruang untuk pulih. Dan satu hal penting, gantilah sebagian sayur tinggi purin dengan pilihan yang lebih bersahabat untuk lansia, seperti timun yang sejuk, labu siam yang ringan, wortel, tomat, tauge, atau selada. Semuanya bisa dikreasikan menjadi hidangan yang tetap enak dan bermanfaat. Yang penting adalah rotasi, karena justru variasi itulah yang membantu menjaga keseimbangan tubuh kita. Ayah bunda tidak harus merasa kehilangan. Kita tidak sedang diajari untuk hidup dengan pantangan, tapi untuk lebih mengenal tubuh sendiri dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Karena tubuh ini dengan segala usianya tetap ingin dipahami, bukan dibebani. Dan dengan cara yang sederhana ini, kita tetap bisa makan enak, makan bergizi, tanpa membuat tubuh diam-diam berteriak lewat nyeri sendi atau gangguan ginjal. Pak Rahman, 72 tahun, tinggal di daerah tenang di pinggiran Pekalongan.
Beliau pensiunan guru, hidupnya sangat bersahaja dan dikenal sebagai orang yang disiplin soal kesehatan. Setiap pagi beliau memulai hari dengan jus hijau dari bayam dan seledri. Siangnya makan urap daun singkong buatan sendiri, malamnya tumis kangkung dari kebun belakang rumah. Dari luar pola makannya terlihat sempurna, tapi 1 tahun terakhir keluhan mulai muncul. Jempol kaki sering bengkak, lutut terasa kaku saat bangun tidur, dan tubuh cepat lelah. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat tinggi dan fungsi ginjal mulai melemah. Pak Rahman sempat bingung karena ia merasa sudah menjalani hidup sehat. Setelah kami ngobrol panjang, akhirnya beliau mau mencoba perubahan kecil. Jus bayam diganti dengan campuran timun apel dan daun seledri yang lebih ringan untuk ginjal. Daun singkong hanya dikonsumsi seminggu sekali, kangkung diganti dengan labu siam dan wortel. Semua sayur direbus dan air rebusan dibuang sebelum dimasak. Hasilnya pelan-pelan terasa. Dalam 1 bulan nyeri sendi berkurang. 3 bulan kemudian beliau bisa kembali ke kebun tanpa rasa takut. Dan yang paling membuat saya terharu adalah ketika beliau tersenyum sambil berkata, "Saya merasa tubuh saya akhirnya diajak berdamai." Kalimat yang sederhana, tapi membawa makna yang dalam bagi saya sebagai seorang dokter. Ayah bunda yang saya hormati, hari ini kita sudah berjalan cukup jauh. Dari kisah Ibu Kartini yang merasa bingung meski sudah makan sehat sampai contoh-contoh sayur yang ternyata bisa jadi jebakan diam-diam bagi tubuh lansia. Tapi pelajaran terpenting bukan tentang takut makan sayur, melainkan tentang bagaimana kita bisa memilih mengolah dan mengatur pola makan dengan lebih bijak sesuai usia. Semua sayur yang kita bahas hari ini, bayam, kangkung, daun singkong, asparagus hingga petai, bukanlah musuh. Justru sebaliknya, mereka bisa menjadi sahabat tubuh lansia, asalkan kita tahu cara memperlakukannya. Kuncinya ada pada penyesuaian, disesuaikan dengan kondisi tubuh, diolah dengan cara yang tepat, dan diatur porsinya dengan cerdas. Dengan begitu, kita tetap bisa makan enak, menikmati rasa tradisi tanpa harus mengorbankan kesehatan. Kalau ayah bunda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Tolong kirim video ini ke grup keluarga pengajian lansia atau sahabat ayah bunda yang mungkin sedang mengalami hal serupa. 1 klik hari ini bisa menjadi bantuan kecil yang berarti bagi mereka yang diam-diam sedang berjuang. Siapa tahu 1 langkah kecil hari ini bisa mencegah 1 sakit besar esok hari. Dan kalau ayah bunda punya pengalaman pribadi soal makanan yang memicu nyeri sendi atau gangguan ginjal, silakan tulis di kolom komentar. Cerita ayah bunda bisa menjadi pelajaran berharga untuk yang lain. Ayah bunda yang saya cintai, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan semata soal memperpanjang umur, tapi soal bagaimana kita bisa menjalani setiap hari dengan tubuh yang ringan, pikiran yang tenang, dan hati yang lapang. Kadang yang dibutuhkan bukan perubahan besar, tapi keberanian untuk mengubah hal-hal kecil yang selama ini kita anggap benar, meski ternyata belum tentu cocok untuk tubuh kita yang sekarang. Tubuh ini adalah titipan dari Allah. Ia pernah kuat, pernah setia menemani puluhan tahun perjuangan hidup. Kini ia hanya meminta 1 hal dipahami, dirawat dengan kasih, didengar saat memberi tanda, makan dengan bijak, istirahat dengan cukup, dan dijaga dengan lembut. Itulah bentuk syukur yang paling nyata. Dan ingat, ilmu bukan untuk ditakuti. Ilmu justru membebaskan kita dari rasa bingung. Karena saat kita tahu apa yang harus dilakukan, kita bisa makan tanpa cemas, bisa hidup tanpa ragu, dan bisa menua dengan lebih damai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi bekal kecil untuk tubuh yang lebih sehat dan hati yang lebih bersyukur. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang lebih ringan, praktis, dan penuh makna. Bagikan juga ke grup keluarga atau teman lansia lainnya. Tuliskan di komentar sayur apa yang paling sering ayah bunda konsumsi di rumah. Apakah sudah terasa efeknya di tubuh selama ini? Saya tunggu cerita ayah bunda di bawah.